Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isbafati Nurfaza dengan NIM 0514566393. Saya berasal dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini saya diberi tugas oleh tutor untuk menjelaskan fungsi-fungsi dari perintah command prompt yang telah diberikan oleh tutor, lalu mempraktekannya langsung pada command prompt tersebut. Oke, langsung saja ke video pengerjaannya. Oke, di sini saya sudah menuliskan fungsi-fungsi dari perintah yang tadi telah diberikan. Kita langsung saja ke nomor pertama. Nomor 1, cd ya. Fungsi dari perintah cd ini adalah untuk mengubah directory saat ini. Contohnya kita ubah ke C terus di user. Jadi kita langsung praktekkan saja di command prompt. cd pindahkan ke C users. Nah, di sini saya sudah berhasil memindahkan direktorinya ke si user ya. Untuk perintah selanjutnya ada cls. Cls ini fungsinya adalah untuk membersihkan layar dari seluruh teks yang telah ditampilkan sebelumnya. Kita langsung saja praktekkan di command prompt. cls. Teks-teks yang tadi telah ditampilkan sudah hilang sepenuhnya oleh perintah cls tadi. Kita langsung ke yang nomor 3, cls slash tanda tanya. Fungsinya itu adalah untuk menampilkan bantuan atau informasi penggunaan dari perintah cls. Nah, tanda slash tanda tanya ini digunakan untuk melihat dokumentasi singkat tentang perintah tersebut, atau bisa juga disebut help gitu. Oke, kita langsung praktekkan saja. Nah, di sini sudah hasilnya, penampilannya seperti ini, clear the screen. Yang berarti untuk jadi cls ini untuk membersihkan layar dari teks yang tadi. Kita langsung ke perintah selanjutnya, yaitu dir slash tanda tanya. Fungsinya adalah untuk menampilkan bantuan dan daftar opsi tambahan untuk perintah dir yang digunakan untuk melihat daftar file dan folder di suatu directory. Oke, kita langsung praktekkan. Dir tampilannya seperti ini, display of list directory. Jadi ini tuh adalah daftar file atau folder yang tersimpan di directory-nya. Oke, lanjut ke nomor 5, ipconfig. Nah, ipconfig ini fungsinya adalah untuk menampilkan informasi IP dasar dari adaptor jaringan seperti IP address, subnet, mask, dan default gateway. Oke, kita coba ipconfig. Nah, ini sudah tampilannya sudah seperti ini. Itu adalah informasi IP dasar. Oke, kita coba yang nomor 6, ipconfig slash all. Fungsinya adalah untuk menampilkan informasi jaringan yang lebih lengkap dan detail, termasuk DHCP, MAC address, dan DNS server. Oke, kita coba. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Itu lebih lengkap ya dari yang tadi, dari yang ipconfig biasa. Oke, kita coba yang nomor 7, ipconfig slash tanda tanya. Fungsinya adalah untuk menampilkan daftar opsi lengkap help dari perintah ipconfig. Oke,
seperti ini. Opsi lengkapnya nih, opsi lengkapnya. Oke, kita lanjut ke nomor 8, yaitu ada ipconfig slash release. Fungsinya adalah untuk melepaskan alamat IP yang didapat dari DHCP. Biasanya digunakan untuk memutus sementara koneksi jaringan. Oke, kita coba. Config release. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke yang nomor 9. ipconfig slash renew. Fungsinya adalah untuk memperbarui atau meminta ulang alamat IP dari DHCP server yang setelah dirilis. Oke, kita coba. ipconfig slash renew. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Renew. Oke, itu nomor 10. ipconfig slash display DNS. Fungsinya adalah untuk menampilkan cache DNS lokal, yaitu daftar domain yang baru-baru ini diakses beserta hasil resolve-nya. Oke, kita masukkan ke komen-komen. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Sudah banyak. Oke, kita langsung masuk ke nomor 11, yaitu ipconfig slash flash DNS. Fungsinya adalah untuk menghapus cache DNS lokal yang berguna untuk mengatasi masalah resolve domain atau saat domain sudah berubah IP-nya. Kita langsung masukkan ipconfig slash flash DNS. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Successfully flash the DNS resolver cache. Oke, untuk nomor 12, ipconfig register DNS. Fungsinya adalah untuk mendaftarkan ulang hostname komputer ke DNS server. Biasanya sering digunakan untuk troubleshooting pada domain atau network. Oke, langsung masukkan ipconfig slash register DNS. Oke, sudah berhasil, sudah dikonfigurasi. Nah, registernya. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Oke, untuk nomor 13 itu ada ping. Fungsi ping. Fungsinya adalah untuk mengirim paket ICMP ke alamat IP atau domain untuk mengecek apakah host tersebut dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Nah, ini contohnya tuh ping google.com. Kita coba langsung masukkan ke command prompt ping google.com. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Ping statistik. Oke, nomor 14 itu ada netstat. Fungsinya adalah menampilkan informasi koneksi jaringan yang sedang aktif, port yang digunakan, dan status koneksi TCP atau UDP. Oke, kita langsung masukkan status. Nah, TCP ya, status koneksinya. Oke, kita langsung ke nomor 15, itu ada tracert.
Oke, untuk nomor 15 yaitu ada tracer. Fungsinya adalah untuk menelusuri jalur yang dilalui paket data dari komputer lokal ke tujuan atau host. Gunanya untuk mengetahui lokasi delay dalam jaringan. Oke, kita langsung coba masukkan. Tracer. Oke, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke nomor 16, itu ada pathing. Fungsinya adalah untuk mendiagnosis masalah jaringan dengan cara menggabungkan kombinasi antara ping dan tracer, lalu memberikan informasi tentang statistik jalur dan kehilangan paket di setiap hop atau titik dalam rute tujuan. Oke, kita masukkan pathing. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke nomor 17, itu ada NS lookup. Fungsinya adalah untuk mencari informasi DNS dari sebuah domain seperti IP address-nya. Lalu contohnya NS lookup google.com. Kita coba masukkan. NS lookup google.com. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 18, itu ada Nets. Fungsinya adalah untuk mengelola konfigurasi jaringan di Windows seperti Wi-Fi, firewall, dan interface. Contoh perintahnya Nets VLAN show profile. Kita coba. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Itu ada rute. Fungsinya adalah untuk melihat dan memodifikasi tabel routing IP di sistem Windows. Contoh perintahnya ada print, rute print. Coba masukkan rute print. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Kita lanjut ke nomor 20 yang terakhir, itu ada net. Fungsinya adalah untuk mengelola resource jaringan seperti user, share, service, dan lain-lain. Contoh perintahnya ada net user untuk menampilkan user lokal, net share untuk melihat folder yang di share, net start dan untuk menampilkan service yang aktif. Kita coba masukkan net user. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu untuk net share seperti ini, dan untuk net start seperti ini. Oke, jadi sekian dari saya, Zulfatkin Nurfaza. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.